7 tips dekorasi ruang tamu rumah Jepang saat hari Lebaran. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua, semoga sehat dan bahagia terus ya. Lebaran sebentar lagi tiba dan biasanya kita para ibu mulai pusing melihat ruang tamu yang isinya sudah seperti pameran. Barang pecah belah campur mainan anak yang berceceran di mana-mana. Ibu pasti merasa tertekan melihat tren media sosial sekarang yang pamer rumah estetik nan rapi. Padahal di rumah kita sendiri, mencari remote televisi saja harus lewat proses penggalian bawah bantal sofa dulu. Menurut sebuah artikel tentang hunian Zen, kunci rumah yang damai itu adalah pengurangan beban visual. Artinya makin sedikit mata melihat tumpukan barang, maka makin rendah tingkat darah tinggi kita saat menyambut tamu. Mengadopsi gaya Jepang untuk Lebaran tahun ini adalah pilihan cerdas karena kita tidak perlu beli furnitur mahal. Cukup pakai strategi minimalis supaya ruang tamu yang tadinya sesak bisa berubah jadi lega sekejap mata. Mari kita bedah 7 tips dekorasi ala rumah Jepang yang bisa ibu terapkan agar silaturahmi nanti terasa lebih syahdu dan tidak bikin sesak napas karena debu yang terselip di sela perabotan. Langkah pertama yang harus ibu lakukan adalah menerapkan konsep pengosongan lantai atau decluttering secara total agar area jalan tamu tidak terhalang oleh barang yang tidak penting. Ibu harus tega menyembunyikan tumpukan koran lama atau tumpukan bantal kursi yang sudah kempes ke dalam gudang. Karena dalam rumah Jepang, area lantai yang bersih adalah simbol kesucian dan kesiapan menerima rezeki. Bayangkan kalau tamu datang lalu tersandung kabel dispenser yang menjuntai di ruang tamu, tentu suasananya jadi tidak enak dan malah jadi bahan omongan tetangga sebelah. Dengan lantai yang bersih dan lapang, ibu juga lebih mudah saat harus menyapu sisa-sisa remahan nastar yang jatuh tanpa harus menggeser kursi-kursi berat setiap 5 menit sekali. Tips kedua adalah menggunakan pencahayaan yang lembut atau warm light untuk menciptakan suasana ruang tamu yang tenang dan sangat bersahabat bagi siapa saja yang duduk di sana. Rumah Jepang jarang menggunakan lampu putih yang terangnya seperti ruang operasi rumah sakit, karena cahaya yang terlalu silau malah bikin wajah kita terlihat lebih tua dan kerutan di dahi saat lelah terlihat jelas. Gunakan lampu hias atau lampu sudut dengan warna kuning hangat, supaya pori-pori wajah ibu tersamarkan dan suasana obrolan Lebaran jadi lebih intim, seperti di kafe-kafe mahal. Cahaya yang temaram namun cukup ini akan memberikan kesan bahwa ibu adalah sosok yang tenang. Padahal mungkin di dapur ibu sedang berperang melawan tumpukan piring kotor yang tingginya sudah setara dengan Monas. Masuk ke tips ketiga. Ibu bisa mencoba dekorasi lesehan dengan karpet yang nyaman atau tatami imitasi jika ingin menampung lebih banyak tamu tanpa perlu sewa kursi tambahan. Budaya Jepang sangat menjunjung tinggi duduk di bawah karena dianggap lebih rendah hati dan membuat jarak antar manusia jadi hilang seketika tanpa ada sekat formal. Ibu tinggal tambahkan beberapa bantal duduk atau cushion dengan warna bumi yang kalem, agar tamu yang pinggangnya sering encok bisa tetap nyaman bersandar di dinding. Lesehan ini juga menyelamatkan ibu dari rasa malu kalau ternyata kaki kursi sofa ibu ada yang sudah digigit rayap atau bantalannya sudah tidak empuk lagi akibat diduduki anak-anak setiap hari. Urutan keempat adalah memberikan sentuhan elemen alam seperti satu pot tanaman hijau atau rangkaian bunga simpel di atas meja yang biasa disebut ikebana dalam istilah Jepang. Ibu tidak perlu beli bunga mahal satu buket besar. Cukup satu tangkai bunga cantik dalam vas bening sudah cukup memberikan kesan segar dan bersih di tengah hiruk-pikuk Lebaran. Kehadiran tanaman hijau ini secara psikologis bisa meredam emosi tamu yang mungkin sedang sensitif karena ditanya kapan nikah atau kapan punya anak lagi. Warna hijau yang segar
akan memberikan oksigen tambahan di dalam ruangan yang penuh sesak, sehingga ibu tidak perlu sering-sering menyemprotkan pengharum ruangan kimia yang wanginya terkadang bikin pusing kepala. Tips kelima yang sangat penting adalah penggunaan sekat ruang yang ringan atau folding screen jika ruang tamu ibu menyatu langsung dengan area makan atau dapur. Dalam rumah Jepang, privasi itu sangat mahal harganya. Jadi, ibu tidak mau kan, saat sedang asyik mengobrol, tiba-tiba tamu melihat penampakan cucian baju yang belum sempat disetrika di ruangan sebelah. Pakai sekat dari kain atau kayu minimalis, supaya fokus tamu tetap di ruang depan dan dapur ibu tetap aman sebagai wilayah rahasia negara. Sekat ini juga berfungsi sebagai batas wilayah, supaya anak-anak kecil tidak berlarian masuk ke area dapur yang penuh dengan kuah opor panas yang sangat berbahaya jika tersenggol. Langkah keenam adalah mengatur meja tamu dengan sangat simpel dan tidak penuh sesak oleh berbagai macam toples kue yang motifnya tabrakan satu sama lain. Ibu cukup keluarkan 2 atau 3 macam kue andalan dalam wadah yang seragam agar terlihat rapi dan elegan seperti sajian teh di Kyoto. Meja yang terlalu penuh dengan 10 toples berbeda ukuran malah bikin ruang tamu terlihat berantakan. Dan tamu pun jadi bingung mau mulai makan dari yang mana. Dengan meja yang tertata minimalis, risiko toples pecah karena tersenggol tangan tamu yang sedang antusias bercerita bisa ibu minimalisir sedini mungkin. Urutan terakhir atau ketujuh adalah memastikan aroma ruangan tetap netral dan segar dengan menggunakan minyak esensial atau diffuser beraroma kayu-kayuan atau teh hijau. Hindari bau masakan yang terlalu tajam menempel di ruang tamu karena itu akan merusak estetika rumah Jepang yang sudah ibu bangun dengan susah payah dari tadi. Bau rumah yang wangi dan segar akan membuat tamu merasa ibu adalah manajer rumah tangga yang sangat telaten dalam menjaga kebersihan setiap jengkal ruangan. Bayangkan pujian yang akan ibu terima karena rumah tidak bau amis daging, melainkan harum, seperti tempat relaksasi spa yang sangat menenangkan jiwa dan raga. Kesimpulan dari dekorasi gaya Jepang ini sebenarnya adalah tentang bagaimana kita menghargai ruang dan memberikan rasa nyaman, tanpa harus berlebihan dalam memamerkan harta benda. Memang kadang kita merasa iri melihat rumah orang lain yang penuh dengan dekorasi kristal mewah, tapi rumah yang rapi dan tenang justru jauh lebih berharga bagi kesehatan mental kita sendiri. Beberes rumah untuk Lebaran bukan hanya soal urusan fisik semata, tapi juga melatih kita untuk melepaskan barang-barang yang tidak lagi memberikan kebahagiaan di dalam hati. Optimislah Bu, meskipun rumah kita mungkin tipenya minimalis sekali, alias mepet jalan raya. Dengan sentuhan dekorasi yang tepat, maka suasana surga tetap bisa hadir di tengah keluarga. Semoga 7 tips ini bisa membantu ibu menyulap ruang tamu menjadi lebih indah dan membuat hari kemenangan besok terasa lebih istimewa bagi semua orang. Jangan terlalu memaksakan diri kalau memang tenaganya sudah habis. Ingat bahwa kebahagiaan ibu adalah yang paling utama dibandingkan sekadar urusan debu di atas lemari. Mari kita sambut Lebaran dengan senyuman tulus dan rumah yang memberikan kedamaian bagi siapa saja yang melangkah masuk ke dalamnya. Selamat mencoba dan selamat merayakan Hari Raya dengan penuh sukacita dan kedamaian di dalam rumah impian ibu. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.